Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti judulnya, di video kali ini aku mau nge-review salah satu film Indonesia yang baru aja aku tonton. Judulnya Ngeri-Ngeri Sedap, dan menurut aku film ini salah satu film Indonesia terbaik yang pernah aku tonton. Kenapa aku bilang terbaik? Karena ya emosinya tuh dapet. Alurnya tuh memang komedi kan. Nah, komedinya tuh dapet, tapi aku bisa nangis juga di film ini. Emang reviewnya agak telat, tapi ya bodo amat. Namanya juga aku baru bisa nonton karena udah 3 hari aku berturut-turut tuh nyari tiket buat bisa nonton. Mungkin emang nggak semua bioskop ya aku cek, cuma beberapa bioskop yang aku cek untuk beli tiketnya, dan di jam-jam tertentu yang emang aku juga bisa nonton kayak gitu. Tapi ya, selama 3 hari itu aku nggak kebagian tiket, sampai aku mikirnya kalau misalnya nggak bisa nonton di bioskop, ya udah nanti untuk nunggu aja di aplikasi berbayar yang mungkin filmnya itu udah rilis di aplikasi itu. Tapi alhamdulillah akhirnya aku dapet juga tiketnya dan nonton bareng sama teman-teman aku waktu itu. Wow. Nah, di film ini tuh ceritanya tentang orang Batak, tentang keluarga Batak. Tapi menurut aku dari ceritanya itu gak cuman tentang orang Batak aja gitu. Tapi ceritanya tuh memang ya di semua budaya itu terjadi, dan di semua kultur ya itu memang terjadi, dan nggak usah bawa-bawa budaya atau suku lah, memang kehidupan sehari-hari kita juga apa yang terjadi di film Ngeri-Ngeri Sedap itu ya emang kita jalanin kayak gitu. Jadi aku mulai dari judulnya itu Ngeri-Ngeri Sedap. Jujur ya, ini jujur aja, aku nggak tertarik sama judulnya. Aku tahu film ini itu waktu sebelumnya kan aku nonton juga tuh, nonton di bioskop. Terus film Ngeri-Ngeri Sedap ini tuh muncul sebagai iklannya. Waktu nonton sebagai iklannya tuh aku udah ngelis nih, nanti aku mau nonton film ini gitu, karena kayak penasaran aja. Aku tuh memang aku bukan orang Batak, tapi aku udah 15 tahun tinggal di Medan, 15 tahun lebih lah aku tinggal di Medan. Aku udah punya temen orang Batak tuh banyak kayak gitu, jadi kayak penasaran aja, dan pasti lucu kayak gitulah. Apalagi ini memang komedi kan, pasti lucu. Iklannya aja tuh udah emang menarik, tapi aku nggak inget sama judulnya, Ngeri-Ngeri Sedap apa gitu ya kan. Tapi next ke covernya, waktu nengok covernya kan ada para pemainnya, bapaknya Domo, mamanya Domo, si Domo, Sahat, Gabe, sama Sarma. Si Domo itu diperanin sama Boris Bokir, terus bapaknya Domo diperanin sama Arswendi Bening Suara Nasution. Udah gitu mamanya Domo si Tika Pagabean. Udah gitu si Sarma diperanin sama Gita Bebita. Udah gitu si Gabi diperanin sama Lolo. Nah, dari covernya itu aku inget, oh ya, film yang kemarin pengen aku tonton itu ya ini Ngeri-Ngeri Sedap. Karena kalau dari judulnya aku udah negative thinking duluan sih. Karena kalau dari judulnya jujur aja aku kayak udah nggak berharap banyak gitu loh gitu. Tapi setelah nonton filmnya pasti kalian tahu kenapa judulnya itu Ngeri-Ngeri Sedap gitu. Nah, terus karena covernya itu aku inget kan para pemainnya tuh siapa-siapa aja, dan karena memang ada si Boris Bokir di situ, ya udah aku tertarik nontonnya. Aku suka sama Tika Panggabean itu kak, emang aku sering denger lagunya dia di Project Pop. Dia kan personel Project Pop kan. Aku emang suka sama lagu-lagunya mereka. Terus sama si Boris Bokir, aku suka sama aktingnya dia di film yang Susah Sinyal itu loh. Nah, itu aku suka sama aktingnya, makanya aku penasaran sama dia di di Ngeri-Ngeri Sedap ini. Terus Indra Jegel, aku emang suka nonton stand up komedinya. Nah, cuman aku ngomongin alur pertamanya, dimana adegan pertamanya itu lagi di Lapo Tua. Lapo Tua itu memang kalau di Medan sama di kampung-kampung di Sumatera Utara tuh ya memang di mana-mana tuh ada. Jadi emang bapak-bapak orang Batak itu kalau misalnya ngumpul ya di Lapo Tua. Kayak gitu, kayak cerita-cerita tuh di Lapo Tua. Sama kayak orang Aceh tuh di warung kopi bapak-bapaknya. Nah, cuman aku nggak kena sama acting pemainnya. Kayak aku udah berekspektasi duluan kalau ini kan film tentang orang Batak. Walaupun ceritanya itu ya terjadi juga di kehidupan sehari-hari suku lain dan budaya lain, tapi kan ini yang diwakilkan itu kan orang Batak. Aku berharapnya itu yang banyak itu bahasa yang keluar itu tuh ya bahasa Batak kayak gitu. Tapi ternyata di sini tuh enggak, bahasa Indonesia yang banyak digunakan. Bahkan logatnya si Bapak Domo sama si Tika mamanya Domo itu nggak kena ke bahasa orang Medan gitu, bahasa orang Bataknya tuh nggak kena gitu. Jadi lebih kayak bahasa orang Jawa gitu, lembutnya tuh kayak orang Jawa gitu. Acting si Bapak Domo sama mamanya Domo itu untuk menjadi orang Batak itu menurut aku kurang. Tapi ketutup sama si Sarma, Gabe, Sahat, sama si Domo.
Jadi waktu mereka mulai masuk ke adegannya mereka, ya udah baru itu ketutup. Jadi kayak kekurangan dari bapak sama mamanya Domo itu tentang cara mereka bicara ketutup sama si anak-anaknya yang tadi itu. Terus kekurangannya lagi itu waktu acara rapat keluarga untuk ngebahas masalah biaya pesta adat opungnya Domo. Itu tuh apa ya? Memang di situ bahasa Batak yang dipakai sama masyarakatnya. Cuman bahasa Bataknya tuh kayak tertatih-tatih gitu, kayak kepotong-potong, nggak seret kayak gitu. Ngerti nggak sih? Maksudnya kayak orang ngomongnya tuh kayak macet-macet gitu. Aku nggak ngerti, entah karena emang produser sama sutradaranya yang mengarahkan supaya ngomongnya tuh lebih pelan supaya masyarakat yang lain juga lebih ngerti atau apa, aku nggak ngerti. Cuman ya intinya aku sebagai penikmat dan aku sebagai penonton ya itulah kekurangannya menurut aku, ya kan. Karena aku juga pernah nonton film orang timur atau kayak kemarin itu yang film yang orang Bangka Belitung itu, tapi bahasa mereka yang mereka gunakan itu ya bahasanya mereka sehari-hari di sana kayak gitu. Jadi kalau kita nggak ngerti, baru di bawahnya itu ada translate-nya. Bahkan dulu waktu film apa ya itu yang latarnya itu suku anak dalam di Jambi. Nah, Sokola Rimba kalau aku nggak salah. Judulnya Sokola Rimba apa ya? Pokoknya suku anak dalam Jambi. Nah, itu tuh mereka pakai bahasa Jambi, pakai bahasa suku anak dalam Jambi gitu. Kalau kita nggak ngerti ya di bawahnya ada translate. Nah, itulah yang aku berharap waktu aku nonton film Ngeri-Ngeri Sedap ini gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa. Yang penting kan udah ketutup sama aktingnya 4 anaknya tadi, ya kan? Gitu. Nah, terus lanjut ke alur ceritanya. Alur ceritanya tuh kita pertama dibuat ketawa dulu, baru sedih gitu. Sedihnya itu udah muncul di awal-awal cerita waktu bapaknya Domo sama mamanya Domo itu nelpon anak-anaknya, karena di situ mamanya Domo tuh bilang kalau dia udah kangen sama anaknya 6 tahun 4 tahun nggak ketemu sejak mereka pergi merantau, tapi anaknya nggak pernah pulang. Di situ sih udah mulai sedih, cuman belum klimaksnya nih. Jadi ceritanya tuh kan bapaknya si Domo ini tuh pengen 4 anaknya tuh ngumpul, tiga anaknya yang merantau tadi tuh ngumpul, karena si Domo itu kan anak pertama, jadi dialah yang harus mewarisi marga itu. Pokoknya dia yang harus meneruskan marganya. Tapi setelah dia merantau, dia itu jatuh cinta sama teteh-teteh Sunda gitu. Jadi karena dia tuh selalu bentrok sama bapaknya, karena dia nggak mau pulang. Bapaknya Domo itu menentang keputusan si Domo buat nikah sama suku lain, karena menurut bapaknya Domo ya dia harusnya tuh nikah sama orang Batak juga. Terus yang kedua si Gabe ini tuh bapaknya tuh sekolahin dia dia tuh tamatan sarjana hukum, dan bapaknya tuh pengennya dia jadi hakim atau jadi jaksa. Cuman dia malah jadi pelawak. Nah, bapaknya tuh nggak bangga sama sekali sama si Gabe, walaupun tetangga-tetangganya itu bilang ya kan hebat gitu, dikenal bisa masuk TV, tapi bapaknya tuh nggak terima. Bapaknya tuh tetap mau si Gabe itu jadi hakim atau jaksa, sementara si Gabenya itu udah bahagia sama pilihannya sendiri. Nah, bentrok juga tuh kan sama bapaknya. Nah, si Sahat nih anak terakhir, dimana kalau di adat Batak itu anak terakhir lah yang akan menerima rumah, yang mewariskan rumah orang tua itu. Tapi si Sahat ini tuh lebih milih buat tinggal sama orang Jawa namanya Pak Pomo di Yogyakarta. Karena menurut si Sahat, Pak Pomo ini tuh orangnya tuh fair gitu. Dia tuh bisa mendengar apa yang si Sahat mau, apa yang menjadi keinginan si Sahat tuh didengar dulu, alasannya tuh apa, penyebabnya tuh apa. Enggak kayak bapaknya Domo yang langsung menjudge dan menghakimi, terus kayak memaksakan kehendak. Pokoknya apapun yang dimau sama bapaknya Domo, ya itulah yang menjadi keputusan final kayak gitu. Jadi ketiga anaknya ini tuh kayak males aja gitu mau pulang untuk berdebat masalah yang itu aja. Tapi karena emang mau ada acara adat yang mereka lakukan, bapaknya Domo itu berharap supaya anak-anaknya itu pulang kayak gitu. Jadi nggak cuman buat pulang itu nggak cuman sekedar untuk nyampein keinginan bapaknya Domo, tapi mereka bertiga itu diharapkan pulang untuk menghadiri acara pesta adat itu. Nah, jadi supaya mereka pulang, bapaknya Domo itu bikin cara pura-pura mau cerai sama mamanya Domo kayak gitu. Jadi ya waktu adegan-adegan di mana bapaknya Domo sama mamanya Domo bersekongkol
untuk meyakini anaknya kalau memang mereka mau cerai. Itulah yang bikin lucu sih di situ adegan-adegannya. Tapi klimaksnya itu kita dibikin nangis waktu ketiga anaknya ini akhirnya tahu kalau bapak sama mamanya ini tuh cuma pura-pura mau cerai. Terus klimaksnya waktu si Sarmah ngeberontak, dimana dia bilang selama ini mama bilang perempuan itu harus mengalah, perempuan itu nggak boleh berontak. Nah karena mama berontak di sini Sarmah juga mau berontak. Sarmah dan dia bilang sama abangnya dan adik-adiknya, kalian kira aku tuh memang pengen jadi PNS? Enggak, aku tuh pengennya tuh jadi chef. Aku keterima sekolah masak di Bali, tapi aku nggak pergi karena aku ngalah buat kalian. Kalau aku pergi, siapa yang ngurusin mama sama bapak? Kayak gitu. Dan itu jujur sih, aku nangis di situ karena kayak ya sedih aja gitu, kebayang kayak anak perempuan itu kebanyakan kayak gitu ya, kayak mereka nggak bisa nerusin apa yang mereka pengen, mereka nggak bisa nerusin apa yang jadi cita-cita mereka karena mereka harus ngalah sama saudara-saudaranya yang lain, sama abangnya, sama adiknya buat ngejagain orang tua, ngabisin waktu mereka, nemenin masa tuanya mereka, kayak gitu. Di situ sedih sih, di situ aku mulai nangis, apalagi waktu mamanya Domo akhirnya pergi dari rumah, dan aku kira waktu itu mamanya Domo bener-bener mau cerai sama bapaknya Domo. Di situ aku sedih sih, maksudnya kayak wah jangan dong, masa dari awalnya ceritanya cuma mau main-main, kenapa jadi seserius ini gitu. Terus waktu si Sahatnya juga bilang kenapa alasan dia tuh nggak mau tinggal sama orang tuanya dan lebih memilih tinggal sama orang lain karena bapaknya itu nggak pernah mau mendengarkan anak-anaknya, bapaknya itu selalu memaksakan kehendaknya. Di situ aku sedih sih, memang ya orang tua itu kayak gitu ya, maksudnya niat mereka tuh sebenarnya nggak salah, mereka tuh bukan mau menyiksa anaknya. Kadang orang tua itu suka lupa kalau anaknya itu udah dewasa dan punya keputusan sendiri dalam hidupnya. Terus makin sedih waktu bapaknya Domo tuh datang menjemput mamanya Domo, tapi mamanya Domo tuh nggak mau pulang. Jadi mamanya Domo itu ngasih syarat kalau misalnya bapaknya itu mau mamanya pulang, bapaknya itu harus nunjukin kalau bapaknya itu udah berubah. Dengan cara apa? Menerima keputusan dari anak-anaknya dia. Jadi bapaknya Domo itu datanglah ke Jawa buat jumpain pasangannya si Domo. Tuh bapaknya tuh coba buat kenalan sama pasangannya si Domo, yang ternyata pasangannya si Domo itu suka juga sama adat Batak dan akhirnya bapaknya setuju. Terus waktu yang paling sedih waktu bapaknya tuh datangin Gabe di lokasi syutingnya Gabe. Di situ aku nangis sih, kayak bapaknya tuh bilang aku nggak setuju sama pilihannya Gabe, tapi kalau memang menurut Gabe ini itu bisa membahayakan dia, ya aku terima kayak gitu. Aku tuh sedih karena percayalah banyak di luaran sana yang orang tua itu nggak sepenuhnya bisa ngedukung apa yang dilakukan sama anaknya. Banyak orang tua yang kayak ngapain sih kerja kayak gitu, karena orang tua kan punya insting kayak pengen anaknya tuh bahagia sampai masa tuanya itu dia bahagia, dia aman-aman aja, hidupnya tuh sejahtera kayak gitu ya kan. Tapi kadang apa yang jadi keputusan orang tua atau keinginan orang tua itu bertolak belakang sama keinginan si anak, dan apa yang membahagiakan si anak itu kayak bertolak belakang gitu loh. Jadi itulah yang terjadi sama ketiga anaknya Pak Domo. Tapi akhirnya setelah bapaknya berusaha untuk menerima keputusan dari anak-anaknya, memahamilah kenapa anaknya itu ngambil keputusan itu dan menjalani apa yang menjadi keputusan mereka, akhirnya keluarganya tuh nyatu lagi dan mamanya Domo mau kembali lagi sama bapaknya Domo. Nah yang terakhir adalah pesan dari film Ngeri-Ngeri Sedap. Jadi yang pertama menurut aku ya, ini tuh pesannya nggak cuma buat orang tua. Di film ini tuh pesannya nggak cuma buat orang tua, tapi buat anak-anak juga gitu. Yang pertama buat anak dulu deh. Jadi buat seorang anak itu mau kemanapun jauhnya kalian merantau, akhirnya mau kemanapun kalian akhirnya hidup, jangan pernah lupa sama cangkang. Jangan pernah lupa dari mana kalian berasal. Apalagi lupa sampai sama orang tua. Walaupun serumit apapun masalah kita sama orang tua, coba lebih ngalah sama orang tua, lebih memahami kalau orang tua itu memang semua orang tua pengen anaknya tuh dapat yang terbaik gitu. Paling enggak lihat
orang tuanya, datang ke orang tuanya, mastiin kalau orang tuanya itu baik-baik aja. Karena orang tua itu semakin tua umurnya, semakin banyak hal yang nggak bisa dia lakuin. Dan ketika dia tidak bisa melakukan banyak hal lagi, yang dia butuhkan itu adalah anak-anaknya untuk mendengar keluh kesahnya si orang tua tadi, mendengarkan seletih apa dia menjalani hari-harinya dia, sebosan apa dia menjalani hari-harinya. Dan yang ngebuat orang tua bahagia itu adalah ketika dia bisa ngelihat bahwasannya anaknya itu baik-baik aja. Dia bisa memastikan bahwasannya anaknya itu baik-baik aja. Jadi buat anak-anak yang mungkin saat ini, buat kita semua lah yang saat ini tuh jauh dari orang tua, hidup di perantauan, coba deh sering-sering telepon orang tua. Apalagi sekarang kan zaman udah canggih ya, bisa video callan sama orang tua, tanya kabar orang tua. Karena orang tua tuh nggak berharap apa-apa dari seorang anak selain anaknya itu ya baik-baik aja gitu ya. Jangan pernah lupa untuk pulang ngelihat orang tua. Sesukses apapun kamu, awalnya itu berasal dari cangkang yang dijaga betul sama orang tua kalian. Nah, pesan yang kedua adalah untuk orang tua. Orang tua tuh memang selalu pengen yang terbaik buat anaknya. Terus orang tua tuh kayak punya naluri, mau sebesar apapun anaknya, sedewasa apapun anaknya itu, dia akan selalu melihat kalau anaknya itu ya anak kecil gitu. Itu udah naluri dari orang tua. Jadi dia kayak selalu pengen ngatur kehidupan anaknya aja. Tapi sebagai orang tua ya nggak boleh bersikap kayak gitu. Jadi seorang anak itu kan lama-lama tumbuh, apalagi di sekolah kan, diberi diberi pendidikan yang tinggi. Jadi si anak tadi tuh punya pemikiran yang lebih terbuka. Jadi coba untuk lebih sering berdiskusi sama si anak, sama anak, tentang apa yang menjadi keinginannya dia, tentang apa yang terbaik menurut dia. Itu diskusi ke anak, bukan jatuhnya ngedoktrin atau memaksakan kehendak. Apapun yang diinginkan orang tua itu sebenarnya tujuannya baik, karena dia pengen si anak itu nggak kenapa-napa hidupnya dan bahagia hidupnya. Tapi semuanya itu harus diomongin dengan cara yang lebih baik, bukan dengan memaksakan kehendak kayak pokoknya kamu harus jadi dokter, pokoknya kamu harus jadi jaksa, pokoknya pekerjaan kamu itu nggak baik buat kamu, pokoknya jodoh kamu itu harus sesuai dengan apa yang saya mau. Nggak bisa kayak gitu. Kasih pemahaman-pemahaman kepada si anak yang mungkin bisa diterima, ada yang bisa diterima, ada yang enggak gitu. Kasusnya kayak si Sarma tuh pengennya jadi chef ya kan, dia keterima di sekolah masak di Bali, tapi pemahaman orang tuanya itu bisa masuk ke logikanya si Sarma. Kalau aku pergi juga, terus yang ngejaga orang tuaku siapa? Nah itu kan diskusi yang baik ya. Itu walaupun kayak si Sarmanya sedih, tapi at least kan orang tuanya nggak bersih tegang kan sama si anak gitu. Tapi jangan kayak langsung menjudge, jangan nikah sama yang bukan suku kita, nanti dia nggak ngerti adat dan segala macam. Karena semua itu bisa dipelajari, sekarang itu semuanya bisa dipelajari kayak gitu. Jadi coba lebih sering berdiskusi sama anak untuk apa yang kita mau dan apa yang kita inginkan. Kalau akhirnya itu nggak, apa yang kita mau juga nggak ngebagian si anak, ya coba untuk menerima dan selalu mendukung apapun yang dilakukan sama anak selama itu masih di batas yang baik, masih di jalur yang baik. Nah jadi segitu aja review singkat aku tentang film Ngeri-Ngeri Sedap. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi buat kalian yang belum nonton film ini juga ya udah, cus kalian ke bioskop kesayangan kalian beli tiketnya, nonton, karena memang filmnya itu sebagus itu dan rekomen buat kalian tonton. Jadi segitu aja video kali ini, mudah-mudahan kalian suka sama videonya. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube aku, like video ini, dan komen kalau misalnya menurut kalian ada yang harus aku perbaiki dan aku ubah. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.